Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha fabisunnatihi kal qamari idza talaha wa man sara 'alaiha sara fid daw'in nahari idza jallaha wa man a'rada 'anha 'asha fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang insyaallah Allah rahmati semuanya. Pada pagi yang mulia ini, di pagi yang sangat barakah ini, kita akan mengenang, kita akan mengkaji, kita akan menjelaskan sosok kepribadian manusia agar nambah rasa kecintaan kita kepada beliau, agar nambah rasa kerinduan kita kepada beliau. Kita akan mengkaji, mengenang sosok manusia, manusia yang paling mulia di mata Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Siapa manusia yang paling dimuliakan oleh Allah kalau bukan Nabi kita, Nabi besar Muhammad? Siapa manusia yang paling disayangi oleh Allah kalau bukan sosok kepribadian Sayyidina Muhammad? Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagai Nabi Muhammad sebagai sumber muncul nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai sumber muncul nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, yang kita enggak mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh kalian enggak mampu menghitungnya. Banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan ketahuilah para hadirin, nikmat-nikmat itu seluruhnya bersumber daripada Nabi besar Muhammad. Bahkan semesta alam ini, jagat raya ini, kalau bukan karena Nabi Muhammad, enggak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semesta alam ini kalau bukan karena Nabi Muhammad, enggak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflak. Ini diriwayatkan oleh An-Naisaburi. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, enggak akan kuciptakan semesta alam ini. Bahkan Nabi Adam alaihissalam, Nabi yang pertama, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kalau bukan karena Sayyidina Muhammad, enggak akan diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Daripada Rasulullah SAW bersabda, itu tatkala dulu Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke bumi, itu Nabi Adam alaihissalam selalu memohon ampun kepada Allah. Bahkan dalam riwayat, beliau beratus-ratus tahun enggak pernah mengangkat kepalanya ke atas langit. Karena kenapa? Karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu memohon ampun kepada Allah, selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi Adam alaihissalam memohon ampun kepada Allah dengan kemuliaan Nabi besar Muhammad. Nabi Adam alaihissalam memohon ampun kepada Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Daripada Nabi Muhammad bersabda, "Lamma tarafa Adam al-khati'ah wa qala ya Rab inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali." Ketika Adam alaihissalam berbuat kesalahan, lalu Adam memohon ampun kepada Allah, "Ya Allah, ampun, aku memohon kepadamu wahai Allah dengan kemuliaannya Nabi Muhammad. Aku memohon kepadamu wahai Allah dengan kebesarannya Muhammad. Lamma ghafartali, semoga engkau mengampuni dosa-dosaku," kata Adam alaihissalam.
Itu dulu Nabi Muhammad belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad jasadnya belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Adam alaihissalam memohon ampun kepada Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, "Ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu?" Bagaimana engkau bisa kenal Muhammad? Bagaimana engkau bisa mengenal Muhammad padahal aku belum menciptakan jasadnya? Lalu apa kata Adam alaihissalam? "Ya Rabb, li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika wa rafa'ta ra'si faraitu ala qawaimil arsh maktuban la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Wahai Allah, tatkala engkau menciptakanku dengan kuasamu dan meniupkan ruhku dan mengangkat kepalaku, lalu aku melihat di tiang-tiang arasy, wahai Allah, bertuliskan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Fa'alimtu annaka lam tudif ila ismik illa ahabbal khalqi. Maka aku pun mengetahui, wahai Allah, tidaklah engkau menyandingkan namamu dengan nama seseorang, melainkan orang tersebut adalah orang yang paling engkau cintai. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Shadaqta ya Adam." Benar engkau wahai Adam. "Innahu la ahabul khalqi ilayya." Sesungguhnya dia Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. "Ud'uni bihaqqihi," kata Allah Subhanahu wa taala. Mintalah doa kepadaku dengan haknya Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. "Faqad ghafartu laka." Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosamu. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Walaula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam." Kalau bukan karena Muhammad, kalau bukan karena kekasihku Nabi Muhammad, enggak akan kuciptakan engkau wahai Adam. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah karena Sayyidina Muhammad. Kira-kira kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita ada di dunia ini? Nggak ada di dunia ini kalau bukan karena Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menobatkan Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Imam Busiri berkata dalam qasidah burdahnya, "Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan bentuk tubuh rupa Nabi Muhammad. Kemudian setelah Allah menyempurnakan Nabi Muhammad, Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai kekasihnya di muka bumi ini. Al-Imam Busiri berkata, sebelum Nabi Muhammad dinobatkan sebagai kekasih, itu Nabi Muhammad telah terlebih dahulu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling sempurna. Enggak ada Nabi yang lebih sempurna daripada Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling tampan wajahnya jika dipandang, yang paling indah budi pekertinya jika diperhatikan, yang paling sempurna bentuk tubuh dan rupanya jika disifatkan. Terbentuk seluruh kesempurnaan di dalam dirinya Nabi besar Muhammad. Enggak ada manusia yang lebih tampan daripada Rasulullah. Enggak ada manusia yang lebih indah daripada Rasulullah. Maka oleh karena itu para tabi'in setelah wafatnya Rasulullah, mereka menghampiri sahabat-sahabat. Para tabi'in adalah mereka orang-orang yang hidup yang tidak bertemu dengan Rasulullah dan akan tetapi beriman kepada Rasulullah, dan mereka bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Maka para tabi'in itu menghampiri para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad, seraya bertanya kepada para sahabat, bagaimana rupa Nabi besar Muhammad? Karena para tabi'in itu penasaran dengan wajah Nabi besar Muhammad. Para sahabat adalah mereka orang-orang yang selalu bersama Nabi Muhammad, orang-orang yang kenal sama Nabi Muhammad, orang-orang yang pernah memandang wajah Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu para sahabat adalah mereka orang-orang yang lebih kenal Nabi Muhammad, orang yang lebih tahu akan Nabi besar Muhammad. Para tabi'in bertanya, wahai sahabat-sahabat Nabi, bagaimana wajah Nabi besar Muhammad? Bagaimana rupa Nabi Muhammad? Lalu apa kata para sahabat? Lalu apa kata sahabat Nabi Muhammad? Wajhul qamar bal adwa minal qamar. Wajahnya bagaikan bulan purnama, bahkan lebih indah daripada bulan purnama. Diperjelas oleh para sahabat, ka'anna syamsya tajri fi wajhihi, seakan-akan matahari itu berjalan di wajah Nabi besar Muhammad. Di sini Sayyidina Abdurrahman bin Sakhar berkata, siapa Sayyidina Abdurrahman bin Sakhar?
Sayyidina Abdurrahman bin Sakhar atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Abi Hurairah. Sahabat Abi Hurairah yang mendapat doa langsung daripada Nabi besar Muhammad, yang hafalannya begitu kuat, yang sahabat yang punya hafalan begitu kuat sehingga banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi besar Muhammad. Apa kata sahabat Abi Hurairah tentang perihal wajah Nabi Muhammad? Abi Hurairah berkata, para hadirin, ma ra'aitu syai'an ahsanu min Rasulillah. Ma ra'aitu syai'an ahsanu min Rasulillah. Aku gak pernah melihat sesuatu apapun, aku gak pernah melihat apapun yang lebih indah, yang lebih tampan daripada Rasulullah. Ka'anna syamsya tajri fi wajhihi. Seakan-akan matahari yang terang akan cahaya itu berjalan di wajah Nabi Muhammad. Wa idza dhahika yatala'la fil juduri. Apabila Nabi Muhammad tertawa, apabila Nabi Muhammad tersenyum, maka timbul cahaya di pipi Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling tampan, para hadirin. Oleh karena itu ada salah satu pecinta Nabi besar Muhammad. Beliau sangat mencintai Nabi Muhammad dan beliau berasal dari zuriyah Nabi besar Muhammad. Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata, Al-Habib Ali berkata, Habibun bigharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Dialah seorang kekasih, dialah seorang kekasih yang membuat bulan purnama iri dengan ketampanan wajahnya, yang membuat bulan purnama cemburu dengan keindahan wajahnya. Tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Sampai-sampai orang pintar pun tak mampu melukis wajah indah Nabi besar Muhammad. Orang-orang pintar itu gak mampu lukis wajah Nabi Muhammad. Mereka gak bisa merumpamakan Nabi Muhammad. Mereka gak bisa melukis yang indah tentang wajah Nabi Muhammad. Mereka gak mampu. Mereka hanya mampu, orang-orang pintar itu hanya mampu merumpamakan Nabi Muhammad laksana bulan purnama yang indah pada malam harinya. Karena kebiasaan orang-orang Arab zaman dahulu itu, mereka kalau timbul bulan purnama, mereka keluar dari rumah mereka hanya ingin untuk memandang bulan purnama. Karena bagi orang-orang Arab zaman dahulu, bulan purnama adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat indah. Makhluk ciptaan Allah yang sangat indah. Jadi kalau bulan purnama timbul, itu mereka keluar dari rumah mereka hanya ingin untuk memandang bulan purnama. Pernah dikisahkan bahwasannya sahabat Jabir bin Samurah itu keluar pada malam hari bertepatan dengan bulan purnama. Dan pada saat itu juga sahabat Jabir melihat Rasulullah SAW dengan memakai jubah berwarna merah yang sedang berjalan ke arah sahabat Jabir ini. Maka sahabat Jabir melihat Rasulullah melihat bulan purnama. Melihat Rasulullah melihat bulan purnama. Dipandang oleh sahabat Jabir, lalu dibandingkan olehnya, dilihat wajah Rasulullah, dilihat bulan purnama. Lalu apa kata sahabat Jabir bin Samurah? Lahwa indi ahsanu minal qamar. Dan sungguh Muhammad bagiku lebih indah daripada bulan purnama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nabi Muhammad bukan hanya saja nabi yang mulia, para hadirin. Nabi Muhammad bukan hanya saja nabi yang sempurna. Nabi Muhammad adalah salah satu nabi. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mencintai dengan umatnya. Nabi Muhammad jika dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, beliau adalah seorang nabi yang paling cinta kepada umatnya, yang paling cinta dengan kita. Gak ada seorang manusia, gak ada seorang nabi yang mencintai umatnya melebihi cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Nabi Muhammad selalu memikirkan kita, para hadirin. Nabi Muhammad selalu mendoakan kita. Bahkan Nabi Muhammad itu berkata dalam hadisnya, wallahi, demi Allah, diawali sumpah oleh Nabi Muhammad, wallahi inni la arhamukum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Demi Allah, aku adalah seorang manusia yang mencintai kalian, yang sayang kepada kalian melebihi cintanya orang tua kalian terhadap diri kalian, bahkan melebihi cintanya diri kalian sendiri terhadap diri kalian. Apakah Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang hanya berucap namun tidak membuktikan ucapannya? Apakah Nabi Muhammad hanya berucap saja? Tidak, para hadirin.
Nabi Muhammad telah disebutkan bahwasanya shadiqul masduq wa huwa shadiqul masduq ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak pernah berkata bohong. Nabi Muhammad tidak pernah berkata dusta. Semua ucapan daripada Nabi Muhammad itu semuanya benar. Bahkan semua ucapan daripada Nabi Muhammad bersumber daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi besar Muhammad para hadirin? Wallahi law yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, jika kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku pun merasakan sakitnya di hatiku, kata Nabi Muhammad. Adakah kita ketika kaki kita terkena duri, ketika kaki kita terkena paku, orang tua kita menjerit karena kesakitan? Anak-anak kita menjerit karena kesakitan? Istri kita, suami kita menjerit karena kesakitan? Tidak ada kecuali Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad cintanya kepada kita luar biasa para hadirin. Nabi Muhammad cintanya kepada kita sangat-sangat hebat para hadirin. Sangat dahsyat Nabi Muhammad cinta kepada kita. Bahkan di saat-saat jikalau manusia itu bakal lupa dengan dirinya, bahkan di saat-saat manusia bakal lupa dengan keluarganya apalagi. Tetapi di saat-saat itu Nabi Muhammad masih ingat dengan umatnya. Nabi Muhammad masih ingat dengan kita para hadirin. Ketika beliau sedang dicabut nyawa oleh malaikat Israel, ketika Nabi Muhammad sedang sakaratul maut, tatkala itu Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Israel, ya Israel, min sakaratul maut. Aduh ya Israel, aduh alangkah sakitnya sakaratul maut ini, kata Nabi Muhammad. Lalu apa kata malaikat Israel? Wahai Rasulullah, sakit sakaratul maut ini telah aku ringankan ribuan kali lipatnya ya Rasulullah. Itu di saat-saat itu beliau menahan rasa sakit, akan tapi beliau masih ingat kepada umatnya. Masih ingat dengan antum para hadirin, masih ingat dengan antum. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Israel, apakah begini rasa sakit sakaratul maut? Benar wahai Rasulullah. Lalu apakah umatku akan merasakan lebih daripada aku? Benar wahai Rasulullah, katanya. Lalu Nabi Muhammad mengangkat tangannya para hadirin. Nabi Muhammad mengangkat tangannya. Beliau ingat dengan kita, beliau ingat dengan umatnya. Beliau memohon kepada Allah, ya Rabb, aku memohon kepadamu wahai Allah, separuh daripada rasa sakit umatku ketika sakaratul maut biar aku yang rasakannya ya Allah. Itu kata Nabi Muhammad. Tapi ada dua riwayat para hadirin. Satu riwayat Nabi Muhammad berkata, aku memohon separuh daripada rasa sakit umatku biar aku yang rasakan. Dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad berkata, wahai Allah, aku memohon kepadamu seluruh rasa sakit sakaratul umatku yang akan dirasakan oleh mereka biar aku yang rasakan ya Allah. Biar aku yang rasakan sakitnya. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu ingat dengan kita para hadirin. Akan tapi apakah kita pernah ingat dengan Nabi Muhammad? Apakah kita merindukan Nabi Muhammad? Apakah kita merindukan sosok Nabi Muhammad? Apakah kita pernah bangun pada malam hari lalu meneteskan air mata kita karena kerinduan kita kepada Nabi Muhammad? Apakah kita pernah menangis karena Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad selalu menangis karena antum, selalu menangis karena kita umatnya. Bahkan beliau selalu mendoakan kita para hadirin. Beliau selalu ingat dengan umatnya. Pernah suatu ketika tatkala beliau sedang ingin beristirahat dengan Sayyidah Aisyah, ingin beristirahat dengan istrinya Sayyidah Aisyah. Lalu Sayyidah Aisyah memohon kepada suaminya, wahai suamiku, wahai Rasulullah, doakan aku, doakan Humairah, kata Sayyidah Aisyah. Maka diangkat tangannya oleh Rasulullah, diangkat tangannya sampai ke atas oleh Rasulullah. Apa yang beliau doa? Allahumma ghfir lil Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akharat, zahiriha wa batiniha, sampai panjang Rasulullah mendoakan Sayyidah Aisyah. Dan riwayat Sayyidah Aisyah saking gembiranya mendengar Rasulullah berdoa, itu beliau berloncat-loncat para hadirin. Memerah pipi Sayyidah Aisyah, lalu beliau berloncat-loncat karena saking gembiranya mendengar doa Nabi Muhammad. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Asurirti ya Aisyah, apakah engkau senang wahai Aisyah? Lalu apa kata Sayyidah Aisyah? Bagaimana tidak
Aku senang wahai Rasulullah. Bagaimana aku tidak senang wahai Rasulullah? Engkau adalah seorang nabi, engkau adalah seorang rasul, engkau adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kalau engkau berdoa kepadaku seperti itu, bagaimana Allah tidak mengabulkannya? Kata Sayyidah Aisyah. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Wahai Aisyah, ketahuilah, doa yang aku panjatkan kepada engkau tadi adalah doa yang setiap harinya aku panjatkan buat umatku, kata Rasulullah. Beliau selalu mendoakan kita para hadirin. Bahkan sekarang ini, karena setiap hari Kamis itu catatan amalan kita itu disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan kita setiap hari Kamis disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum disodorkan kepada Allah, itu disodorkan dulu kepada Nabi besar Muhammad. Datang malaikat kepada Nabi Muhammad, "Gal ya Rasulullah, ini amalan umatmu fulan bin fulan." Dilihat sama Rasulullah, dipandang Rasulullah catatan amalan kita. Kalau dalam sehari-harinya kita taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, dekat sama umat manusia, tidak saling membenci, tidak saling memaki, itu Rasulullah melihat amalan kita tersenyum para hadirin. Semoga kita termasuk orang-orang yang membuat Nabi Muhammad tersenyum. Itu kalau tiba-tiba malaikat datang bawa amalan kita, ya Rasulullah, ini amalan umatmu fulan bin fulan. Jika dipandang oleh Rasulullah, amalan kita banyak maksiatnya, kita berputus silaturahmi, kita tidak saling kuat persaudaraan, banyak maksiatnya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Nabi Muhammad, maka dipandang oleh Rasulullah. Beliau bersedih para hadirin. Beliau meneteskan air matanya, lalu beliau mengangkat tangannya. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkanlah dosa fulan bin fulan ini ya Allah. Selalu setiap minggu kita mendapat doa daripada Rasulullah. Setiap minggu kita mendapat doa daripada sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apakah kita pernah memikirkan tentang Sayyidina Muhammad? Kita udah hidup 40 tahun, udah hidup 50 tahun, udah hidup 60 tahun, tetapi kita tidak pernah bermimpi Nabi Muhammad. Kita tidak pernah merindukan Nabi Muhammad. Ya Allah, apakah ini balas jasa kita kepada Sayyidina Muhammad? Apakah kita mengajari kepada anak-anak kita tentang kecintaan kepada Sayyidina Muhammad? Apakah kita ajari kepada istri-istri kita tentang kecintaan kepada Sayyidah Fatimah binti Rasulullah? Apa bukti cinta kita kepada Sayyidina Muhammad? Apa bukti cinta kita kepada Nabi besar Muhammad? Nabi Muhammad selalu merindukan kita. Nabi Muhammad selalu meneteskan air mata kepada kita. Bahkan pernah dikisahkan bahwasannya beliau sedang duduk dengan para sahabat-sahabatnya. Pernah suatu ketika beliau sedang duduk dengan para sahabat-sahabatnya, lalu tiba-tiba beliau meneteskan air matanya para hadirin. Beliau meneteskan air matanya. Dalam riwayat itu sampai janggut beliau itu basah karena saking derasnya air mata. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ma yubkik ya Rasulullah? Apa yang membuatmu itu menangis wahai Rasulullah?" Lalu apa kata Nabi Muhammad? "Ana mushtaqun bi ikhwani. Ana mushtaqun bi ikhwani." Aku rindu dengan saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad. Aku rindu dengan saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad. Lalu apa kata sahabat Nabi Muhammad? "Wa man ikhwanak ya Rasulullah? Siapa saudara-saudaramu itu ya Rasulullah?" Maka Nabi Muhammad berkata, ya para hadirin, "Hum qaumun ya'tuna min ba'di walam yarawni walakinnahum yu'minuna bi." Mereka adalah suatu kaum, mereka datang setelah meninggalnya aku. Mereka tidak pernah memandang wajahku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Itu siapa para hadirin kalau bukan kita? Kita nggak pernah memandang wajah Rasulullah, kita nggak pernah kumpul sama Rasulullah, akan tetapi kita beriman kepada Rasulullah. Kita yang telah dirindukan oleh Nabi besar Muhammad. Kenapa kita tidak pernah merindukan Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad rindunya kepada kita seperti itu, kenapa kita tidak merindukan Nabi besar Muhammad? Kenapa kita melupakan sirah Nabi Muhammad? Kenapa kita melupakan akhlak Nabi Muhammad? Ya Rabb, kita lihat pemuda-pemuda, mohon maaf, kita lihat pemuda-pemudi zaman sekarang, mereka lupa akan akhlak Sayyidina Muhammad. Mereka lupa akan ilmu Nabi Muhammad. Ya Rabb,
Kami mohon kepadamu, hai Allah, kumpulkan kami bersama Sayyidina Muhammad. Kumpulkan kami bersama kekasih kami Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, kami khawatir ya Allah. Kami takut wahai Allah. Kami takut ketika kami berjumpa dengan Nabi Muhammad nanti, Nabi Muhammad murka kepada kami karena kami banyak bermaksiat. Kami takut wahai Allah, ketika kami berjumpa dengan Nabi Muhammad enggak mengakui kami sebagai umatnya ya Allah. Ya Rabb, kumpulkan kami bersama Sayyidina Muhammad. Tambahkanlah kecintaan kami kepada Nabi Muhammad. Tambahkanlah kerinduan kami kepada Nabi Muhammad. Jadikan akhlak-akhlak anak-anak kami akhlak seperti Nabi Muhammad. Jadikan di hati-hati kami ya Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana.